Halo guys, kita ketemu lagi bersama saya tentunya Awin di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat-kiat sukses dalam bertani. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat tentunya, diberi kelancaran usaha, kelancaran rezekinya, dan kita juga selalu dapat perlindungan dimanapun berada. Oke guys, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai tips dan kunci sukses bertani kelapa hibrida. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel kami, channel Petani Milenial, tekan loncengnya supaya mendapatkan notif dari video-video kami yang terbaru. Tentu like dan komennya juga sehingga channel kami tumbuh dan berkembang guys. Nah, saksikan ulasannya topik kita hari ini, jangan kemana-mana. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai kelapa hibrida. Nah, para sahabat semua pasti sudah mengenal itu tanaman kelapa. Tetapi ini kelapa hibrida merupakan itu salah satu tanaman persilangan, yaitu dari dua jenis kelapa, kelapa dalam dengan kelapa genjah. Nah, di mana menghasilkan varietas unggul karena memiliki dua keunggulan atau kelebihan dari dua varietas tersebut. Nama ilmiah dari kelapa hibrida ini adalah Cocos nucifera. Nah, tulisannya bisa dilihat di bawah ini guys, yaitu memiliki keunggulan satu, berbuahnya lebih cepat, yaitu usia 5-7 tahun sudah mulai berbuah. Kedua, tinggi atau ukuran pohonnya lebih pendek dari pohon kelapa pada umumnya. Yang ketiga, itu pertumbuhan kelapa ini, buahnya sangat optimal, sangat produktif di dataran rendah, dengan kisaran itu bisa berbuah 12 tandan dalam satu pohon, dengan satu tandanya isi 10-12 butir guys. Nah, itu sekilas kita paparkan mengenai kelapa hibrida. Nah, topik kita pada hari ini yaitu kita akan membahas 6 kunci dan tips sukses bertani kelapa hibrida. Oke guys, kita akan lanjut, yaitu yang kunci dan tips sukses yang pertama yaitu pengaturan sistem pencahayaan. Jadinya pada tanaman kelapa hibrida, cahaya atau sinar matahari itu sangat berperan penting sekali pada semua tumbuhan, tidak terkecuali juga pada tanaman kelapa hibrida ini guys. Jadinya berfungsi untuk memproduksi makanan. Nah, ini dari daunnya produksi makanan melalui proses fotosintesis. Kunci dan tips sukses yang kedua yaitu adalah pengaturan sistem irigasi atau pengairan pada tanaman kelapa hibrida kita. Jadinya kita harus selalu menjaga ketersediaan air, memastikan tanaman kelapa kita mendapatkan asupan air secara teratur dan cukup guys. Jadinya tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan air guys. Nah, selanjutnya yaitu kunci dan tips sukses yang ketiga, pengaturan pemberian nutrisi organik pada tanaman kelapa kita. Jadinya nutrisi organik atau pupuk kita berikan itu
pada saat sebelum kita mulai menanam. Pada saat kita membuat lubang, kita bisa berikan itu pupuk sebagai persiapan lahan, dan setelah menanam kita bisa berikan kembali secara periodik 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Itu kita utamakan menggunakan adalah pupuk organik. Nah, seperti contohnya ini guys, kita dari jerami kita bisa gunakan, sehingga ketika jerami ini sudah lapuk bisa berfungsi sebagai pupuk guys. Nah, selain itu juga bisa menjaga kelembaban, juga fungsi yang lain juga mencegah atau menghambat pertumbuhan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa kita yang mengganggu. Nah, pupuk yang lain bisa kita gunakan pupuk kandang, yaitu kotoran sapi yang sudah kita olah, yang kita sudah fermentasikan. Dan ada lagi satu guys, yaitu kita bisa berikan garam pada tanaman kelapa kita. Selain sebagai pupuk, dia juga bisa sebagai pencegah hama guys. Nah, selanjutnya kunci dan tips sukses yang keempat, yaitu sistem pemeliharaan pada tanaman kelapa hibrida. Jadinya nih, pohon kelapa yang sudah kita tanam nih, kira-kira di kebun saya ini ada kurang lebih ya sekitar 500 pohon lah guys. 500 pohon kelapa hibrida yang saya tanam. Setelah kita tanam, kita harus pelihara guys. Jadinya kita harus rawat, kita kasih sentuhan. Nah, seperti apa guys? Nah, kita yang pertama, jika ada semak, ada rumput, ada bun yang melilit, kita bersihkan pada tanaman kelapa kita. Yang kedua, kita lakukan penggemburan tanah. Ya, mungkin radiusnya kalau yang masih kecil 50 cm sampai 1 meter, kita gemburkan, kita lipat tanahnya guys. Nah, daunnya juga kita pelihara. Jika sudah mengering, kita potong, kita bersihkan. Selanjutnya, kunci dan tips sukses yang nomor 5, yaitu sistem pengendalian hama. Jadinya hama dan penyakit pada tumbuhan itu bisa menyerang tanaman apa saja guys, tidak terkecuali tanaman kelapa hibrida kita. Nah, seperti ini guys. Jadinya yang paling sering itu adalah yang menyerang hama nyunga, hama ulat, dan juga hama kutu putih. Nah, seperti ini tampilannya guys, tanamannya yang terserang hama, dan juga penyakitnya yang bisa mengenai adalah busuk batang, itu dari bongkolnya, yaitu dari tunasnya yang busuk, sehingga menyebabkan kelapa kita mati guys. Untuk pencegahan hama dan pengendaliannya, kita utamakan menggunakan cara-cara yang alami guys. Cara-cara yang alami terlebih dahulu kita gunakan, salah satunya adalah menggunakan garam. Itu adalah salah satunya untuk mengusir atau mencegah manyungah untuk mendekati kelapa kita. Nah, selain juga kita pastinya menggunakan pestisida atau insektisida untuk mencegah serangan dari serangga tentunya. Nah, selanjutnya itu kunci dan tips sukses yang nomor 6 adalah seluruh
tanaman kelapa hibrida kita yang di area kebun, kita harus kondisikan selalu BTRI, nah, yaitu bersih, teratur, rapi, dan indah guys. Jadinya bersih dari segala sampah anorganik, sampah-sampah organik dari daun-daun kering kita bisa kumpulkan, kita bisa tempatkan dengan teratur, dengan rapi, yang bisa juga bermanfaat lama-kelamaan kita gunakan sebagai pupuk guys. Nah, jika ada semak belukar yang tumbuh, kita juga harus pangkas, kita harus potong sehingga kebun kita tetap bersih guys. Nah guys, itu tadi sudah kita ulas secara singkat, padat. Nah, tentu juga jelas mengenai 6 kunci dan trik sukses kita bertani kelapa hibrida. Untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu di video-video kita selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tetap selalu ikuti channel kita, channel Petani Milenial, dengan subscribe dan tekan loncengnya. Tentu juga minta jempol like-nya dan komen sehingga kita bisa saling berbagi informasi dan pengetahuan guys. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih kepada sahabat Petani Milenial yang selalu menyaksikan video-video kita ini. Share sehingga lebih bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Petani Milenial Indonesia.